Baik, shalom. Terima kasih untuk kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Seperti sangat menarik saudara terkasih ketika kita membahas tentang pulih dari luka hati atau sembuh dari sakit hati. Karena kalau kita bicara tentang pulih dari luka hati, Bapak Ibu saudara terkasih, maka kita dipadukan dengan dua bagian antara kasih dan pengampunan. Karena ketika kita bicara tentang kasih, kita bisa mengasihi tapi tidak bisa mengampuni. Itu sama aja kasihnya imitasi. Bahkan sebaliknya saudara terkasih, ketika kita berbicara bahwasanya kita dapat mengampuni tetapi tidak bisa mengasihi, itu sangat terkesan munafik sekali saudara terkasih. Jadi antara dua hal ini, antara kasih dan pengampunan, merupakan dua hal yang harus berjalan secara simultan sehingga bisa memulihkan hati kita yang terluka. Karena tidak bisa dipungkiri bahwasanya kita hidup yang melewati masa lalu, di mana masa lalu itu bisa merusak gambar diri kita, merusak hati kita, merusak sukacita kita, dan acap kali hal yang merusak itu dapat merusak juga hati kita. Dan itu sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan kita. Tapi Alkitab juga menjelaskan secara kompleks dalam Roma 5 ayat 8, bukan kita ketika minta ampun kepada Tuhan baru kasih Allah itu terjadi dalam kehidupan kita, tetapi selagi kita berbuat dosa pun Allah tetap mengasihi kita. Apa itu artinya? Bahwasanya ketika kita bilang atau bicara tentang kasih, kasih itu merupakan kasih yang kekal, kasih yang tidak dihitung kapan waktu kita mengasihi, tetapi kasih itu ada untuk selama-lamanya. Bahkan dalam Lukas 7 ayat 47b juga menyatakan sederhana sekali. Kalau kita bicara tentang kasih, kalau saudara bisa sedikit mengasihi, artinya saudara juga sedikit mendapatkan pengampunan. Jadi kalau saudara ingin diampuni tapi nggak bisa mengampuni, itu namanya nggak fair saudara terkasih. Dan pada hari ini saya juga melihat satu tokoh di dalam Alkitab yang luar biasa, terkesan sempurna saudara terkasih. Tokoh ini adalah Yusuf. Kalau kita lihat tokoh Yusuf ini saudara terkasih, Yusuf terlihat sempurna ketika kita baca Kejadian 39 sampai 45. Karena pada umur 17 tahun dia mendapatkan mimpi, dan pada saat itu dia mengalami proses dengan Tuhan. Dia dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya, lalu setelah itu dijual ke suku Kedar, lalu diadopsi oleh Potifar dan difitnah bersinah dengan istri Potifar, lalu dibuang ke penjara. Di penjara pun menjadi kesayangan kepala penjara, diberikan kuasa menjadi luar biasa. Dan pada saat itu juga akhirnya Yusuf menjadi kepala Mesir. Karena pada saat itu ada 7 masa berkelimpahan dan 7 masa kekurangan. Dan pada saat itulah ekonomi lagi hancur, pangan lagi kosong dan sedikit segala macam. Dan Yusuf yang mengatur segala sesuatu sehingga Mesir pada saat ke masa kepemimpinan Yusuf menjadi bangsa yang terkenal. Karena harus mensubsidi makanan ke masyarakat di bangsa-bangsa lain. Menariknya Bapak Ibu terkasih, ketika Yusuf menjadi pemimpin atas Mesir, saudara-saudara yang telah membuang dia ke sumur datang ke Mesir. Kita pakai logika Pak. Seumpama saudara-saudaranya tahu bahwasanya Yusuf itu yang memimpin dan mengontrol logistiknya di Mesir, saya yakin mereka nggak bakal ke Mesir. Karena Yusuf yang mengontrol logistik pada saat itu. Tapi coba kita baca dalam Kejadian 45 ayat 1. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Pada situ saudara-saudaranya dan di Mesir ya Bapak kasih. Coba kita pakai sedikit gambaran. Kalau ini istana. Kalau ini istana, tiba-tiba saudara-saudaranya datang. Kenapa saudara-saudaranya nggak kenal Yusuf, tapi Yusuf kenal saudara-saudaranya? Menariknya saudara terkasih, Yusuf menyuruh semua orang keluar dari istana kecuali saudara-saudaranya. Ini unik. Kenapa? Karena Yusuf ingin memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Itu apa artinya? Orang yang ingin hatinya pulih, ia harus memiliki kasih. Karena ketika dia memiliki kasih, artinya dia akan mengekang mulutnya untuk tidak membicarakan pasangannya, keluarganya, saudara-saudaranya, orang yang telah menyakiti dia, sekalipun dia telah disakiti. Dan orang yang punya kasih tidak akan pernah melibatkan orang lain untuk menyelesaikan masalahnya.
Tapi coba kita lihat di media sosial sekarang, kejelekan istrinya, suaminya, anak-anaknya, orang tuanya diumbar. Ini orang gak punya kasih, bukan kasih. Maka dari itu Yusuf menyuruh semua orang keluar dari istana karena dia ingin memperkenalkan dirinya. Pak, Bu, mungkinkah kita menjelekkan pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita, kendati mereka salah kepada kita? Saya rasa tidak. Dan Yusuf menyuruh mereka keluar dari Mesir, keluar dari istana. Kenapa? Karena Yusuf ingin memperkenalkan dirinya. Jadi poin yang pertama, Mister Kasih, orang yang ingin hatinya pulih dari luka hati, dia harus memiliki kasih. Karena ketika dia memiliki kasih, dia akan mengekang mulutnya untuk tidak membicarakan orang lain. Karena ketika dia membicarakan orang lain di depan publik, artinya dia sedang membicarakan dirinya sendiri. Dan Yusuf berkata bahwasanya keluar dari istana karena dia ingin memperkenalkan dirinya. Jadi orang yang ingin hatinya pulih dan memiliki kasih, dia adalah orang yang hidup seturut hikmat daripada Tuhan. Amin, Mister Kasih. Gak mungkin saya jelekkan pasangan saya, orang tua saya, saudara saya yang telah memiliki saya di ruang publik, Mister Kasih. Makanya kita kaget-kaget juga ya, Mister Kasih. Kadang kalau kita lihat artis, kelihatannya hidupnya tenang, berumah tangga nih, tapi tiba-tiba cerai juga gitu. Kaget. Tapi kalau Mister Kasih lihat, di dalam rumah tangga itu gak ada yang namanya gak ada masalah. Selalu ada masalah. Tinggal bagaimana kita harus memanage dengan baik. Kelihatannya tenang, tapi sebenarnya ada badai yang luar biasa. Di dalam rumah tangga selalu ada masalah. Dan ketika engkau hatimu pulih, ingin pulih dari luka hati ketika engkau disakiti oleh keluargamu, saudaramu, engkau harus mengekang mulutmu, tidak membicarakan mereka di ruang publik. Karena apa? Karena ketika engkau mengekang mulutmu, artinya engkau akan siap untuk dipulihkan oleh Tuhan. Saya terkasih, luar biasa sekali. Sekarang kita lihat poin kedua. Kita baca di ayat kedua. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Saya mencoba mendalami emosi, ekspresi, dan mental yang dialami oleh Yusuf, Mister Kasih, karena dia bisa sampai menangis. Saya yakin pada saat itu ketika Yusuf memimpin di Mesir, dia berperawakan baik, dia berperawakan elok, dia fashionnya keren. Tapi ketika dia melihat saudara-saudaranya datang ke Mesir dengan keadaan yang susah, dia menangis keras-keras. Kenapa? Karena Yusuf rindu kepada saudara kandung dan saudara tirinya. Jadi orang yang ingin hatinya pulih daripada luka hati, dia harus dapat mengasihi dan mengampuni. Karena ketika dia melakukan dua hal ini, apapun yang terjadi dalam hidupnya, entah dia dimarginalkan di dalam keluarga, tidak mendapatkan warisan, mungkin kau dibuang di dalam keluargamu. Ketika kau diangkat oleh Tuhan menjadi orang yang berhasil, engkau menjadi orang yang berharga. Ketika melihat saudaramu, pasanganmu yang telah menindas engkau tidak menindas kembali, tetapi engkau ingin melihat mereka juga pada posisi senang seperti yang engkau rasakan. Jadi orang yang punya kasih dan dia dapat mengampuni dan ingin hatinya pulih, dia tidak akan mampu menyakiti orang lain sekalipun dia telah disakiti oleh orang lain. Ayo, Mister Kasih, coba sekarang kita lihat. Kalau kita lihat kehidupan kita di lalu, masa lalu, kalau kita dimarginalkan di keluarga, kalau kita direndahkan, kalau dulu kita diejek, kamu gak bakal berhasil oleh saudara-saudaramu. Dan ketika kau diangkat oleh Tuhan menjadi orang berhasil, kamu lihat saudaramu lagi dalam yang susah, hatimu sedih. Gak tega, ada rasa di sini. Kalau saudara lihat kamu lagi dalam keadaan susah di hatimu, kalau bisa bantulah. Jadi ada rasa di mana ingin menolong. Dan pada situlah Yusuf menangis keras-keras karena dia ingin berekspresi dengan bebas. Kita jelas menjelaskan bahwasanya ada waktu kita tertawa, ada waktunya kita menangis, ada waktunya kita melempar batu, ada waktu kita mengumpulkan batu, ada waktunya kita dipeluk, ada waktunya kita menahan untuk tidak dipeluk, ada waktunya kita disayangi, ada waktunya kita dibenci. Hidup tuh begitu, Pak, Bu. Jadi
Jadi Yusuf ingin berekspresi dengan bebas karena apa? Karena orang yang ingin berekspresi dengan bebas, dia artinya siap untuk dipulihkan oleh Tuhan. Dan ketika dia berekspresi dengan bebas, artinya dia akan berekspresi dengan bebas untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Yusuf ingin berekspresi dengan bebas. Dia menangis keras-keras. Dia nggak tahan lihat saudara-saudaranya susah. Karena orang yang memiliki kasih dan dapat mengampuni, dia tidak akan mampu melihat orang lain susah. Justru dia senang melihat orang lain juga senang seperti apa yang dia rasakan. Dan orang yang ingin hatinya pulih dari luka hati, dia hidup sesuai dengan hikmat daripada Tuhan. Poin ketiga, Bapak kasih, kita lompat di ayat yang keempat. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Pesan kasih. Di ayat 4 ini, kalau kita jadikan drama ini keren, Pak. Pada saat saudara-saudaranya datang ke istana, sedangkan pada saat itu Yusuf tahu bahwa itu saudara-saudaranya, Yusuf langsung bilang, sini. Aku Yusuf yang kamu jual ke Mesir. Ayat itu membukakan pikiran saya. Ternyata selama ini Yusuf bukanlah orang yang sempurna. Dia sakit hati, Bapak kasih. Karena ketika dia tidak sakit hati, dia tidak menjadikan beban, dia tidak akan mengutarakan itu pada saudara-saudaranya. Dibuang ke sumur aku tidak tersinggung, dijual ke suku Kedar aku tidak tersinggung, di penjara aku tidak tersinggung. Tapi kenapa kamu jual aku ke Mesir? Itu poinnya. Dan Yusuf bicara seperti itu karena dia memiliki beban dalam hatinya. Sudah 13 tahun aku tersiksa, dan dia ingin mengakhiri itu. Akar masalahnya dituntaskan oleh Yusuf. Itu akar masalahnya. Kenapa kamu jual aku ke Mesir? Jadi Pak, Bu, kalau saudara ingin mengalami kelepasan, saudara ingin mengalami sembuh dari luka hati, engkau ingin sembuh dari sakit hati, kalau kamu menyelesaikan masalah, itu sampai ke akarnya. Jangan pakai bahasa general atau di kulit-kulit. Karena kalau kamu hanya menyelesaikan di kulit-kulitnya aja, kamu ketemu masalah baru, akhirnya meledak, bukannya selesai. Jadi orang yang siap hatinya pulih, dia akan menyelesaikan masalah yang sampai ke akar. Kenapa kamu jual aku ke Mesir? Dan Yusuf tidak tahan. Kenapa sudah 13 tahun aku tersiksa? Kenapa kamu jual aku ke Mesir? Maka dari itu Yusuf mengutarakan kepada saudara-saudaranya, karena Yusuf siap untuk dipulihkan oleh Tuhan. Pak, Bu, kalau kita udah selesai masalah di dalam kehidupan kita, akar minda masalah, saya yakin saya dan Bapak Ibu sekalian yang menonton acara ini, artinya orang yang siap untuk mendapatkan kemerdekaan daripada Tuhan. Ketika engkau mendapatkan kemerdekaan daripada Tuhan, engkau akan merasakan kebebasan, damai sejahtera, sukacita. Justru kamu gak bisa lihat orang itu yang telah menyakiti kamu, engkau berbuat jahat kembali. Justru engkau dapat mengasihi mereka dan mengampuni mereka. Sungguh indah, Bapak kasih. Coba kita baca ayat kelima. Tapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat ke-7 ya Pak. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Pak, Bu, orang yang ingin hatinya pulih, sampaikan akar masalahnya di ayat 5 ini. Dia bilang, kamu kan yang dulu aku ke Mesir. Di ayat 5 dia bilang gini, udah, Tuhan yang nyuruh aku ke Mesir supaya apa? Supaya nolong kamu menunjang kehidupanmu. Jadi apa artinya? Orang yang ingin hatinya pulih daripada luka hati, dia melihat masalah itu negatif, dia rubah pikiran menjadi positif, sehingga segala sesuatu masalah yang negatif itu bisa dirubah menjadi dampak yang positif dalam kehidupannya. Udah, pikir positif aja Pak, jangan negatif.
Kalau ada orang yang tiap hari ngomongin Bapak Ibu, biarin, artinya Bapak Ibu itu semakin penting buat dia. Lalu kenapa saya tidak membicarakan kamu? Karena kamu nggak penting buat saya. Positif aja. Kalau saya boleh, ini ya Pak, Bu, cerita background kehidupan saya mengalami keluarga ya, cerai, bisa dikatakan tidak harmonis segala macam. Saya melihat masalah itu negatif Pak, tapi saya mencoba melihat itu menjadi aspek yang positif. Dan pada saat itu saya menjadikan aspek itu positif, saya melihat itu positif, ternyata saya mendapatkan nilai di situ. Dari kehidupan saya, masalah saya yang negatif ini bisa dirubah oleh Tuhan menjadi positif untuk memberkati orang-orang yang mengalami kehidupan seperti saya. Jadi pengalaman saya bisa dibagikan kepada orang-orang yang merasa hidupnya seperti saya, bisa memberkati mereka untuk memenangkan mereka bersama dengan Tuhan. Makanya pikir positif aja Pak, Bu. Kalau ada masalah di COVID ini, usaha Bapak Ibu lagi turun, ya kalau Bapak Ibu aja yang merasakan, artinya Bapak Ibu yang tersiksa. Tapi kalau di zaman COVID ini semua juga merasakan, udah enjoy aja Pak, Bu. Jangan merasa gelisah. Maka positif aja pikiran kita. Dan Yesus juga berpikir positif atas masalah yang negatif itu. Karena apa? Karena dia ingin pulih dari luka hati. Jadi orang yang ingin hatinya pulih dari luka hati, dia akan berpikir positif karena dia telah dirubahkan oleh Tuhan. Ayat 8 kita baca. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, Dia yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kalau saya lihat Pak Bu, umur Yusuf ini lebih muda dari Firaun. Tapi mengapa bisa dikatakan bapak bagi Firaun? Ternyata bapak bagi Firaun ini secara spiritual. Secara spiritual itu penting. Jadi ketika orang yang telah dirubahkan oleh Tuhan, dia memiliki kasih dan pengampunan, dia akan menjadi bapak bagi Firaun. Hidupnya selalu mengalami progresif dan dia akan selalu optimis bahwasanya kehidupannya akan menjadi orang yang berhasil dalam Tuhan. Coba kalau kita baca dalam Ulangan 28 antara berkat dan kutuk. Saudara di bagian mana? Tapi pada hari ini saya melihat Bapak Ibu Saudara yang menonton acara ini ada di posisi diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi untuk lepas dari luka hati kita melakukan 3 hal. Yang pertama itu bentuk kita kasih kepada orang yang menyakiti kita dengan mengekang mulut kita untuk tidak membicarakan mereka di ruang publik. Yang kedua, orang yang sudah lega atau sudah siap untuk dibebaskan dari luka hati, dia akan merasakan kasih dan dapat mengampuni orang yang telah bersalah kepada dia. Karena orang yang memiliki kasih dia dapat mengampuni. Dia tidak dapat berbuat jahat kepada orang yang telah menjahati dia. Dia akan berekspresi dengan bebas. Dan yang ketiga, orang yang ingin hatinya pulih, dia harus berpikir positif sekalipun masalah dalam kehidupannya itu negatif. Terima kasih. Shalom.